Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu yang pertama, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang terakhir, yaitu Ku Tidak Takut Sebab Engkau Besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Tuh karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang tanganku, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus memegang tanganku. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. 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 Puji Tuhan, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Selamat sore Bapak Ibu kekasih Tuhan, baik seluruh sidang jemaat yang ada di Yepo maupun yang ada di Alfom, juga beberapa banyak saudara-saudara yang sedang melihat atau mengikuti acara ibadah PA sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun Ibu Bapak berada. Selesai kita memuji-muji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan ada baiknya kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan di tengah kesibukan kami masih boleh datang beribadah sekalipun lewat online dalam ibadah PA sore hari ini. Tuhan, urapi firman-Mu yang kami akan beritakan, urapi setiap kami yang mendengar, agar firman Tuhan yang sederhana dapat menjamah hati kami dan memberkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami memulai mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada satu hal yang sama yang semua manusia rindukan dalam hidupnya. Apa itu? Saudara-saudara, apa itu saudara? Yaitu menerima berkat atau mendapat berkat. Semua orang mau, dari anak-anak sampai orang tua sampai kakek nenek, masih merindukan
mendapat berkat. Berkat tentu tidak hanya secara lahiriah, tapi juga secara rohania. Ya, berkat yang materi, berkat keamanan di jalan, berkat damai sejahtera, juga berkat rohani. Namun sayang, manusia hanya memilih berkat yang materi dan jasmani yang diutamakan ketimbang berkat yang rohani. Padahal berkat rohani itulah yang menentukan berkat jasmani turun atas kehidupan kita. Sore hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan untuk memberitahukan kita bagaimana kita menerima berkat, bahkan tidak hanya sekedar berkat, tapi mendapat berkelimpahan. Saya akan membacakannya dari Injil Yohanes 21 ayat yang ke-11. Injil Yohanes 21 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, murid-murid seperti kehilangan arah. Ya, mereka ada yang putus asa, ada yang takut di dalam perjalanannya. Lalu Petrus kembali ke profesi semula sebagai nelayan. Dia pergi ke Danau Galilea dan teman-teman yang lain ternyata ikut juga untuk menangkap ikan. Nah, dalam cerita yang singkat ayat yang kita baca, waktu Petrus menghela jala itu, lalu didapatinya ikan begitu banyak dan besar-besar yang berjumlah 153 ekor. Sungguh pun begitu banyak ikan yang didapat, tapi jalannya tidak koyak dalam ayat ini. Lalu dari sinilah kita lihat satu tema tentang mendapat berkat yang melimpah. Haleluya. Tidak hanya sedikit, tidak hanya kecil, tapi banyak dan besar-besar. Tentu semua orang mau, bukan? Tentu semua orang merindukan dan mengharapkannya, bukan? Mendapat berkat yang banyak dan berkelimpahan, saudara, dan ingin mengalami dalam kehidupan sementara dalam dunia. Dan itu wajar, saudara-saudara. Nah, yang luar biasa, Petrus mendapat ikan yang banyak, tapi jalannya tidak robek, jalannya tidak rusak. Apa jadinya kalau ikan yang didapat di dalam jala, lalu jalannya robek, lalu jalannya rusak? Tentu apa yang sudah ada di dalam jala, ikan itu akan lepas dengan sendirinya, sehingga tidak akan dapat dinikmati lagi. Sore hari ini, saudara, tiap orang punya perahu ukuran yang masing-masing, tidak sama. Ada orang punya perahu kecil cukup, ada orang punya perahu sedang juga cukup, ada orang punya perahu besar tidak cukup, saudara, yang diharapkan dari ikan yang didapatkannya. Namun tiap-tiap orang itu punya perahu masing-masing. Ada orang dapat 5 ekor cukup, ada orang yang mendapat 10 ekor kurang, ada orang yang mendapat 100 ekor juga kurang, saudara-saudara. Nah, tiap-tiap orang yang penting, saudara-saudara, jangan sampai berkat yang Tuhan beri lalu kemudian jalannya koyak, jalannya bocor, jalannya robek, sehingga saudara sudah dapatnya sedikit, jalannya robek. Wah, saudara-saudara, ya demikian juga kalau toh mendapat ikan yang banyak, tapi kalau jalannya robek. Ayat ini memberitahukan kepada kita Petrus mendapat ikan besar-besar dan banyak berjumlah 153 ekor dan jalannya tidak robek. Artinya berkat itu utuh. Haleluya. Berkat itu tidak bocor, berkat itu tidak hilang, berkat itu tidak mengalir tanpa tujuan. Kita lihat dari pendahuluan kita, ternyata saudara-saudara, jala itu bisa robek, jala itu bisa rusak, dan akhirnya berkat yang didapat pun tidak dinikmatinya. Dalam pendahuluan kita membaca dalam Hagai 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Hagai pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 memberitahukan begini.
suatu teguran Tuhan lewat Nabi Hagai kepada umat Israel, umatnya. Ayat yang kelima berkata demikian, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan banyak, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum banyak, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi tidak sampai badanmu menjadi panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara-saudara, kamu tabur banyak, harapnya tentu banyak, tapi justru hasilnya sedikit. Biasanya orang menabur pasti hasilnya lebih banyak dari yang ditabur, apapun itu. Menabur benih apa saja, ya, menabur satu benih mangga, dia menuai ratusan mangga dalam pohon yang waktu berbuah. Namun dalam ayat yang kita baca, menabur banyak hanya menuai sedikit. Kamu makan banyak tapi tidak pernah sampai kenyang. Kamu minum banyak tapi juga tidak pernah menjadi puas. Bahkan yang luar biasa ayat ini berkata, kamu mendapat upah seperti seorang pekerja, dan kemudian seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Seberapapun upah yang didapat, seberapa banyak pun berkat yang diterima, bocor, ditaruh di dalam pundi-pundi yang lobang. Dan tentu tidak Tuhan inginkan, tapi ini terjadi. Tidak hanya waktu itu orang Israel sebagai umat Tuhan, sampai sekarang pun banyak orang Kristen begitu. Sepertinya dapat banyak, keluarnya juga tidak mengerti, sehingga tidak terkumpul karena bocor. Bisa bocor itu kena bencana alam, bisa bocor itu karena peristiwa musibah, bisa jalannya koyak oleh karena macam-macam, ditipu orang dan dimakan orang. Dan tentu Tuhan tidak ingin seperti itu terjadi. Tuhan ingin seperti Petrus, Tuhan kasih ikan yang banyak dan jalannya tidak koyak, sehingga utuh berkat Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau untuk saya dan sidang jemaat dan seluruh orang yang mendengarkan firman Tuhan, itu utuh berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam ayat yang kita baca, saudara-saudara, itu jalannya tidak robek. Ya, kalau ikannya sedikit, tentu jalannya tidak robek, bebannya tidak besar. Tapi kalau ikannya banyak dan besar-besar, risiko robek itu terjadi. Ya, risiko rusak, pecah dan lobang itu bisa terjadi. Nah, mari kita lihat dari pendahuluan berikutnya. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Ayat yang kelima berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Ya, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jala mereka mulai koyak. Lalu ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang dengan perahunya, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Saudara-saudara, cerita berikutnya, Petrus menangkap ikan lagi. Saudara-saudara, tadi menangkap ikan setelah Yesus mati dan bangkit. Dan sekarang di danau yang sama, Petrus sebagai seorang nelayan, dia menangkap ikan di danau yang sama sebelum Yesus mati dan Yesus bangkit. Saudara-saudara, ya, sebagai seorang nelayan dia mencari ikan. Dikatakan setelah dia menghela perahu jalannya, dan ternyata ikannya begitu banyak, sadar, ayat ini berkata, jalannya mulai koyak. Nah, saudara-saudara, kita juga mesti sadar, kalau Tuhan kasih banyak, ada potensi jala kita mulai koyak. Ayat yang kita baca tadi ini, kemudian Petrus itu menyadari jalannya mulai koyak, mulai bocor. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia panggil teman-teman di perahu yang lain. Dia panggil teman-teman di perahu yang lain, dan merapatlah perahu tersebut, dan ikan yang ditarik dari jala itu
saudara-saudara, diisikan ke perahu, duanya penuh dan hampir tenggelam. Ibu bapak kekasih Tuhan, bagaimana caranya menghadapi agar supaya jala itu tidak robek, tidak lobang, sehingga apa yang Tuhan beri berkat itu tidak lepas kembali dan kemudian hilang dengan demikian rupa. Ayat ini berkata dengan cara membagi berkat. Wah, saudara-saudara, ini rahasia. Orang senang diberi ketimbang memberi. Saudara-saudara, orang lebih senang terima ketimbang memberi. Saudara-saudara, karena menerima itu tidak lakukan sesuatu. Tapi Tuhan Alkitab memberitahukan, lebih berkat orang yang memberi ketimbang orang yang menerima. Bahaya waktu itu, waktu Petrus mendapat ikan yang besar dan banyak, kalau semua ditampung di perahunya Petrus, lawang diisikan 2 perahu saja, dua-dua penuh dan hampir tenggelam. Apalagi isi 2 perahu dijadikan 1 perahu, wah pasti tenggelam. Banyak orang, saudara-saudara, binasa bukan pada waktu tidak punya berkat. Bisa orang tidak punya berkat putus asa lalu bunuh diri. Tapi tidak sedikit orang yang limpah dengan berkat juga putus asa. Ya kan? Juga putus asa karena berkat itu bisa menenggelamkan. Kalau waktu itu Petrus tidak membagikan ikan kepada perahu teman-temannya yang lain, pasti semua ikan yang ada di dalam jala dimasukkan ke dalam perahunya. Wah, pasti tenggelam. Ya, sedangkan 2 perahu saja diisi penuh, hampir tenggelam. Ini rahasia kehidupan, saudara-saudara. Ya, rahasia kehidupan. Jangan semua buat saya. Jangan semua berkata aku masih kurang, aku masih butuh, aku masih tidak cukup. Saudara-saudara, tiap orang punya perahu masing-masing ukurannya. Ada ukuran kecil perahu kita, ada yang sedang, ada yang besar. Masalahnya, ada potensi jala itu robek. Setiap perahu ada potensi jala itu bocor. Sebab itu untuk mengatasi agar jala itu tidak lobang, robek, sehingga ikan itu tidak lepas kembali, membagi itu memberi kehidupan. Membagi itu membahagiakan diri orang yang memberi dan juga membahagiakan orang yang menerima pemberian yang kita berikan. Sebab itu mari kita berusaha untuk memberi, tidak harus menjadi orang kaya. Untuk memberi tidak harus menjadi orang yang sudah limpah dengan harta. Tidak, ukurannya beda masing-masing. Kalau perahunya kecil, ya bagikan. Kalau tidak, tenggelam perahu kita. Kalau perahu kita besar dan berkatnya banyak, bagikan juga ke perahu yang lain supaya juga tidak tenggelam. Petrus tidak membiarkan jalannya yang mulai koyak itu, ya. Lalu kemudian dia panggil perahu yang lain, lalu dipindahkanlah ikan yang ada di jala yang mulai koyak, dipindah ke perahu orang lain. Setelah perahunya sendiri penuh, lalu kemudian dibagikan ke perahu yang lain. Hasilnya luar biasa. Apa itu? Jalannya tidak koyak terus. Tadi sudah mulai koyak, lalu kemudian isinya dipindahkan ke perahu yang lain, lalu koyakan itu tidak menjadi lebar. Ya, berkatnya tidak berkurang. Perahunya penuh, tidak berkurang. Perahunya itu penuh, malah hampir tenggelam. Dan tidak hanya itu, perahunya tidak tenggelam. Kalau semua muatan berkat itu ditaruh di perahunya Petrus, perahunya tenggelam. Bukan cuma kehilangan berkat yang Tuhan beri, perahunya pun tenggelam. Wah, kerugian. Ya, sebab itu membagi itu jalan keluar untuk mengatasi jala yang bisa koyak dalam setiap kehidupan manusia. Tapi sore ini saya tidak membicarakan itu. Sore ini kita akan belajar tentang bagaimana Petrus bisa mendapat berkat yang melimpah itu. Ya, saudara, hari ini kita tidak melihat tentang jala yang koyak, tapi kita mau belajar dari ayat yang kita baca tadi itu. Dari mana Petrus mendapat berkat yang berkelimpahan, yang banyak dan yang besar-besar. Tentu saya rindu mengalaminya, bukan? Saudara juga rindu mengalaminya, bukan? Ya, dan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Mari kita lihat ada 2 hal sore ini. Yang pertama, kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-21. Sekarang kita lihat yang pertama ini, ayat yang ketiga.
Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, dalam mencari ikan, berangkat malam, pulang pagi, ya masih bisa risiko tidak berhasil. Ditulis ayat ini, tidak dapat apa-apa. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Agar supaya dapat berkat yang limpah dan banyak, kita mesti bekerja dan berusaha kerja keras. Nelayan berangkat sore melaut, pulang waktu matahari hampir terbit, dan Petrus serta kawan-kawan tidak mendapatkan satu ekor pun ikan di jala mereka. Ini cerita tentang bekerja dan berusaha dengan keras. Kalau ingin Tuhan berkati kita, kalau ingin Tuhan beri kita berkat yang banyak dan limpah, tentu tidak datang dengan tiba-tiba, tidak turun dari langit. Saudara-saudara, tidak otomatis karena saya orang Kristen atau saya seorang pendeta, tidak, tapi lewat kerja dan usaha yang keras. Saudaraku, itu pun walaupun sudah kerja keras, ya, dan sudah kerja membanting tulang, masih ada risiko seringkali tidak berhasil, bukan? Seringkali gagal, bukan? Seringkali tidak dapat apa-apa, bukan? Nah, kalau toh dapat hanya sedikit, Petrus waktu itu dan teman-temannya sepanjang malam sampai pagi matahari hampir terbit, mereka pulang dengan tangan kosong. Sudah kerja, sudah usaha keras, masih bisa tidak dapat apa-apa. Apalagi yang tidak kerja, apalagi yang tidak usaha. Saudara-saudara, sebab itu orang Kristen mesti kerja keras, apapun pekerjaannya. Tidak ada pekerjaan yang hina, asal itu halal. Saudara-saudara, tidak boleh malu kerja apapun, karena dari pekerjaan itulah yang Tuhan akan beri berkat kepada kita. Haleluya. Dalam cerita ini mengingatkan siapapun kita, ya, sudah kerja keras, sudah berusaha rajin, masih bisa gagal, tidak dapat apa-apa. Dia tebar jala ke kanan, kosong. Dia tebar jala ke kiri, perahu tidak dapat. Dia tebar di haluan perahu, tidak ada yang didapat. Ya kan, ditebar lagi di buritan perahu, juga tidak dapat. Orang yang kerja keras dan rajin saja masih punya potensi gagal, tidak ada hasil. Saudara-saudara, apalagi yang tidak bekerja. Apalagi waktu itu Petrus hanya di rumah, mana ada ikan datang. Ya, saudara-saudara, apalagi waktu itu Petrus tidak melaut mencari ikan. Dari mana datangnya ikan, saudara-saudara? Sebab itu pesan firman Tuhan, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan berkata apa? Kamu akan berjerih lelah, kamu akan berpeluh untuk mendapat makananmu. Semakin kita rajin, punya kesempatan untuk kita menikmati berkat, saudara-saudara. Dan kita tidak boleh hanya merasa puas, cukup, tapi Tuhan masih mau beri yang banyak. Perahu kita tidak sama, tapi Tuhan bisa menambah perahu kita menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Kalau perahunya kecil, diisi banyak, tenggelam perahunya. Ya, itu sebabnya Tuhan juga ingin kita punya perahu yang besar, mimpi yang besar. Saudaraku, untuk itu kita mesti kerja yang keras lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat Injil Lukas 5 ayat yang kelima. Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima berkata demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Petrus, waktu sementara menjala ikan di Danau Galilea, di waktu fajar hampir terbit, Yesus yang sudah bangkit itu berjalan di atas danau air tersebut, dan kemudian berkata sama Petrus, "Adakah lauk pauk padamu?" Tuhan itu baik loh, saudara. Dia memperdulikan kebutuhan hidup kita. Adakah lauk pauk padamu? Itu kehidupan, ya kan, kehidupan. Dulu orang berkata, aku kerja untuk mendapat sesuap nasi, ya kan, bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi. Sekarang beda,
Ya, sekarang beda, orang kerja untuk mendapatkan semangkok berlian. Wah, saudara, ya kan? Nah, tidak salah kalau ingin mendapatkan semangkok berlian dalam pekerjaan kita. Tentu kerjanya tidak boleh sembarangan, tentu kerjanya tidak boleh asal-asalan, ya kan? Tentunya demikian. Petrus berkata, Tuhan, sepanjang malam aku tidak dapat apa-apa. Masih bisa gagal. Sudah kerja keras loh. Sudah kerja keras loh. Dan ini terjadi bukan di dalam dunia ini. Ada begitu banyak orang yang sudah kerja keras tapi masih nihil. Jangan putus asa malam ini. Saudaraku, yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Kerja saja. Ya, kerja saja. Kerja saja. Ada waktunya. Apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan, tidak apa-apa. Ada waktunya yang kita sudah kerja keras belum kelihatan berkatnya dari Tuhan, tidak apa-apa. Jangan putus asa, karena Tuhan yang memerintahkan, bekerjalah. Karena orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Bekerjalah, saudaraku. Dalam orang dunia, nah, saudara-saudaraku, dengan bekerja keras dan sepanjang malam, ya, orang dunia bisa berhasil. Tidak usah orang Kristen. Untuk bisa mendapat berkat yang limpah, tidak usah jadi orang Kristen. Orang bukan Kristen pun, asal mereka kerja keras, banting tulang, tidak kenal siang, tidak kenal malam, tidak kenal lelah, tidak kenal hujan, tidak kenal panas, bisa berhasil. Mestinya kita harus jauh lebih bisa berhasil. Kenapa? Orang dunia bekerja hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepandaian, mengandalkan warisan orang tuanya. Kita selain mengandalkan kekuatan, selain kita pakai kekuatan dan akal kita, kita punya plus Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Kalau orang dunia saja tidak plus Tuhan, mereka bisa berhasil kok. Apalagi kita. Sebab itu orang Kristen ini punya kesempatan untuk bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan berkata aku siapa, jangan berkata aku tidak punya apa-apa. Mari kita mau belajar malam hari ini dari Petrus yang mendapat berkat yang banyak dan melimpah. Haleluya. Dimulai dengan kerja yang keras, dimulai dengan kerja membanting tulang dan tidak boleh putus asa. Sekali kerja gagal, kerja lagi. Satu kali kerja gagal, kerja lagi. Ya, satu kali kerja sudah membanting tulang, belum lihat hasil, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kadang-kadang Tuhan itu heran. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan demikian terjadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan begitu yang terjadi, supaya kita ini terus mengandalkan Tuhan. Lihat dalam doa seorang nabi bernama Elia. Tuh, saudara-saudara, doa sekali tidak terjadi apa-apa. Doa 2 kali tidak terjadi apa-apa. Doa 5 kali tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudara, lalu orang berhenti berdoa. Ya kan? Lalu orang berhenti berdoa. Jangan. Kata Tuhan Yesus, jangan jemu-jemu berdoa. Ya, berdoa 6 kali tidak terjadi apa-apa. Ini nabi loh. Dia di atas gunung Karmel, dia bersujud, dia berdoa. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan, doanya sampai 5 kali tidak terjadi apa-apa. Loh, padahal sudah ngomong nanti akan hujan deras turun di Israel, karena sudah 3,5 tahun kemarau, tidak turun hujan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, oleh sebab itu barulah doa yang ke-7 kalinya, lalu hanya sedikit tanda awan sebesar telapak tangan muncul di atas laut. Lalu kata Elia, kita akan melihat hujan deras akan turun dalam sekejap mata. Jadi saudara-saudara, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, kerja jangan putus asa. Hari ini belum lihat hasil, tidak apa-apa. Besok belum lihat hasil, tidak apa-apa. Hari berikutnya kok sedikit, syukurilah. Syukurilah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kok begitu itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kok begitu itu, supaya kita ini jangan mudah putus asa. Ya kan?
orang dunia pun mengalami seperti itu, saudara-saudara. Mereka tidak putus asa, bekerja terus, bekerja terus, bekerja terus, dan satu waktu berhasil. Satu waktu berhasil. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, kita lihat satu nasihat firman Tuhan dalam bekerja dan membanting tulang untuk mendapatkan berkat dalam kehidupan kita ini. Dalam Pengkhotbah 11, Pengkhotbah pasal 11. Ya, Pengkhotbah pasal yang ke-11 berkata demikian, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada kedua belah tanganmu sampai sore hari, karena engkau tidak tahu apakah ini dan apakah itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya dan berhasil. Saudara, nasihat Tuhan dalam kita mencari berkat kehidupan sementara di dunia ini. Pesan Tuhan apa? Jangan buang kesempatan. Jangan buang kesempatan. Kata ayat yang kita berkata apa? Taburlah benihmu dari pagi hari, dan jangan biarkan tanganmu beristirahat sampai sore. Loh, saudara-saudara, ini tanda orang rajin tentunya. Ya, dulu ada istilah, dulu, sekarang enggak tahu kok enggak ada ya. Dulu ada istilah kerja di pabrik atau kerja di perusahaan apa saja mesti ditulisi, banyak kerja sedikit bicara. Ya kan, banyak kerja sedikit bicara. Nah, ini sekarang sudah terbalik, sedikit kerja banyak bicara. Ya, semua orang bicara soal politik, semua orang bicara tentang perekonomian, semua orang bicara tentang virus corona. Ya, tidak salah, tapi banyak bicaranya sedikit kerjanya. Ya kan, mestinya sedikit bicaranya banyak kerjanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, jangan biarkan tanganmu istirahat, karena kamu tidak tahu mana yang akan berhasil, inikah atau itu, atau dua-duanya berhasil. Ya, kata Tuhan, jangan melihat angin, jangan melihat awan. Kalau orang lihat angin, aduh mau hujan, wis di rumah aja. Lihat angin, aduh ada bencana mau datang, lalu tinggal di rumah, tidak dapat apa-apa. Ya, pesan firman Tuhan, jangan melihat angin selalu, dan jangan selalu melihat awan, karena dengan itu engkau tidak akan menabur. Taburlah dari pagi sampai sore hari, petang. Jangan biarkan tanganmu istirahat. Nasihat buat kita bersama, kerja terus. Saudaraku, kalau orang dunia punya kesempatan berhasil dengan kerja kerasnya, dan sudah nyata di mana-mana orang dunia berhasil kok dengan kerja kerasnya, dengan ketekunannya. Hari ini gagal, besok lagi, hari besok lagi, dan semua orang pernah mengalami kegagalan, mengalami tidak berhasil. Sudah kerja keras. Sebab itu kalau kita sedang menghadapi, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, terus dan terus. Kalau orang dunia bisa berhasil dengan kekuatan dan akalnya, apalagi kita. Ya, selain kita juga bekerja keras, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, mestinya kita bisa lebih berhasil. Puji nama Tuhan. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, itulah yang pertama. Ya, cara bagaimana Petrus mendapatkan ikan yang limpah dan banyak dalam kehidupan mereka, baik sebelum Yesus mati maupun setelah Yesus mati dan bangkit. Peristiwanya sama. Ya, ada potensi perahu itu tenggelam karena jalannya robek, dan dua-duanya kerugian. Hari ini kita sudah belajar, saudara-saudara, dari bagaimana Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ya, begitu banyak karena dia kerja sepanjang malam dan tidak pernah putus asa. Sekali dia jalan tidak dapat, dia jalan lagi.
di tempat yang lain. Jala tempat yang lain belum dapat, dia jala lagi di tempat yang lain, berulang-ulang. Dan itu kerja keras, itu kerja banting tulang, saudara-saudara, sampai akhirnya dia mendapatkannya. Ini yang pertama, pelajaran yang kita dapatkan. Sebab itu orang Kristen tidak boleh malas, ya. Orang Kristen tidak boleh malas, mesti mau kerja apa saja, yang penting halal, dan pasti Tuhan berkati kita. Yang kedua, kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bagaimana Petrus bisa mendapatkan berkat yang banyak dan limpah dalam kehidupannya. Ayat yang ke-5 berkata, kata Tuhan Yesus kepada Petrus dan murid-murid yang lain, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Wah, ini baik ya, saya berhenti dulu di sini. Dalam usaha seringkali kita gagal dan tidak berhasil, tapi Tuhan peduli. Siapa yang peduli Petrus waktu itu sepanjang malam tidak dapat ikan? Siapa yang mau peduli? Orang lain juga di danau yang sama, mereka juga tangkap ikan, tidak ada ikannya yang didapat. Siapa mau peduli kesukaran kita dan kebutuhan kita? Tapi Yesus Tuhan, dia tanya di tengah ketidakberhasilan Petrus, di tengah tidak ada berkat yang didapat sepanjang malam dalam kerja kerasnya, Tuhan bertanya, adakah engkau lauk pauk? Saudara, kita seterusnya. Ya, jawab mereka, tidak ada Tuhan. Sama bukan? Seringkali kita mengalami kebutuhan yang tidak tercukupkan. Ya, lalu kita berkata dalam doa, tidak ada Tuhan, tidak ada berkat ya Tuhan. Dan Tuhan berkata, maka kata Yesus selanjutnya kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, dalam ketidakberhasilan usaha yang kita sudah kerjakan, selain jangan putus asa, ya, selain jangan putus harap, yang kedua, kita mesti sadar harus dalam usaha itu disertai melakukan firman. Melakukan firman, ini yang orang Kristen kurang melakukannya. Dipikir dengan kerja keras gua bisa, dengan banting tulang gua cakap. Gagal bukan? Gagal bukan? Saudara, tidak dapat apa-apa bukan? Dan malam ini Tuhan ingatkan kita dalam hidup yang susah sementara ada COVID-19 ini. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, kamu akan mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan Petrus, saudaraku, tidak masuk akal, bertentangan dengan akal sehatnya. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak cocok dengan akal kita, tidak masuk akal. Karena sepanjang malam sudah dia tebar kiri, tebar kanan, tebar depan, tebar belakang jalannya, tidak ada satu ekor pun yang didapat. Tapi kata Tuhan Yesus, tebarkan di sebelah kanan perahu, kamu akan melihat danau itu jernih. Saudara, saya sudah sampai di Galilea, di danau yang sama itu kita naik perahu, danau itu jernih, kadang bisa lihat sampai ke dasar danau, bisa dilihat karena saking jernihnya. Lah kan kita bisa tahu ada ikan atau tidak di situ. Akal kita kan bisa jawab, tidak ada ikan. Loh, tidak ada ikan, dan sudah sepanjang malam, sudah hampir fajar menyingsing, sudah tidak ada ikan. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sekalipun dengan mata kita lihat tidak ada ikan, lakukan saja. Dan Petrus karena berkata, karena engkau yang mengatakannya, aku menebarkan jalaku di sebelah kanan perahu. Dan dia tariklah jala itu, ia mendapat ikan yang begitu banyak. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jangan cuma berusaha dan kerja keras, itu baik. Itu baik. Ya, itu orang dunia sudah lakukan. Ya, mari kita lakukan bagian kita. Yaitu apa itu? Sambil bekerja, sambil disertai melakukan firman Tuhan. Yang mana? Jangan dipilih-pilih melakukannya. Yang masuk akal atau yang tidak masuk akal, jangan dipilih-pilih. Memang melakukan firman tidak ada yang enak. Melakukan firman itu pengorbanan. Melakukan firman itu nampaknya suatu kerugian. Tapi jangan lihat yang di awal. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Kalau dengan penglihatan, Petrus tidak mau menebarkan jala di depan, di kanan perahu. Kelihatan tidak ada ikan, no.
Tidak bisa, tidak mungkin dia lakukan. Tapi perjalanan kita dengan iman, percayalah, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah gagal untuk digenapkan dalam hidup kita. Ya, sudah usaha kerja keras itu baik, tapi agar dapat ikan besar dan banyak dan jalannya tidak koyak, ini luar biasa. Kita harus mau melakukan firman Tuhan, siapapun, termasuk kami hamba Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan yang tidak masuk di akal, ya, yang bertentangan dengan akal yang sehat, ya. Saudaraku, lakukan saja, apa saja, jangan dipilih-pilih, semua. Saudaraku, semua yang Alkitab katakan, cinta sama Tuhan, lakukan. Lakukan, utamakan Tuhan, lakukan. Dan jangan berkata, Tuhan, aku sudah cinta Tuhan, belum dapat apa-apa. Sama. Saudaraku, sama. Kadang-kadang Tuhan izinkan, tidak dapat apa-apa. Sudah melayani, tidak dapat apa-apa. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Karena memang bukan itu tujuan kita, tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Bayangkan, Petrus tidak mikir loh apa yang saya makan besok. Tapi Yesus yang katakan apa? Anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Duh, sudah kerja sepanjang malam, istri, anak-anak menunggu, keluarga menunggu ikan yang didapat dari penjalaan sepanjang malam. Yesus yang peduli. Adakah lauk pauk padamu? Murid-murid menjawab, tidak ada. Lakukan. Labuhkan di sebelah kanan perahu jalamu, dan engkau akan mendapat ikan yang banyak. Walaupun tidak masuk akal, mari kita mau belajar melakukannya. Walaupun itu bertentangan dengan kemauan kita, mari kita mau lakukannya. Jangan paksakan kehendak kita. Nampaknya rugi, ya lakukan saja. Itu bagian kita. Lakukan saja, itu bagian kita. Untuk Tuhan mendatangkan ikan, apa sulitnya? Ya kan, untuk Tuhan mendatangkan ikan masuk ke dalam jala, berapa susah untuk Tuhan lakukan. Dia maha kuasa, dia maha ajaib, dan itu masih berlaku buat kita sampai hari ini. Saudara-saudara, siapa yang membawa ikan itu masuk ke dalam jalanya Petrus? Siapa? Yang punya ikan. Dia suruh ikan masuk. Dan dialah Tuhan pencipta alam semesta. Kita harus berani berkorban, sekalipun itu bertentangan dengan akal sehat kita. Orang Kristen bukan kekurangan mendengar firman. Saya selalu katakan, orang Kristen bukan kekurangan mendengar firman, tapi orang Kristen kekurangan melakukan firman. Akunya terlalu kuat, akunya terlalu hebat, sehingga seringkali nggak mau, berontak, melawan. Kalau waktu itu Petrus berkata tidak mau, dia pulang ke rumah dengan hasil yang nihil, tidak dapat apapun. Dia sudah kerja sepanjang malam, capek, ngantuk, ya kan, lelah, tidak dapat apapun. Marilah melalui firman Tuhan malam hari ini, peristiwa ini tidak hanya untuk Petrus yang sebelum Yesus mati dan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi peristiwa ini Tuhan mau ulang dalam hidup saya, dalam hidup saudara-saudara. Dia mau kasih berkat yang limpah dan banyak, dan tidak koyak. Ini yang penting, tidak koyak. Satu kali kita akan belajar tentang jala yang tidak koyak ini. Ya, luar biasa saudara-saudara. Dengan bekerja keras, harus melakukannya. Mustahil, itulah mujizat. Ya, mustahil, itulah mujizat. Masih ada mujizat bagi orang percaya. Yakinlah, masih ada mujizat bagi orang yang percaya. Dan jangan putus asa. Sekali melakukan, tiap orang tidak sama, tiap orang berbeda. Tuhan punya cara yang tidak sama. Ada orang seperti Petrus, dia lakukan sekali, dia tangkap ikan banyak. Ada banyak di antara kita juga sudah melakukan berulang kali, belum lihat berkat. Jangan putus asa. Jangan putus asa, lakukan saja. Karena ini adalah firman Tuhan, dan pasti lambat atau cepat akan tergenapkan. Nah, mari kita lihat, ini kita rindu terjadi buat kita dalam 2 Tawari pasal 26. 2 Tawari pasal yang ke-26. 2 Tawari pasal yang ke-26, kita membaca ayat yang kelima. 26 ayat yang kelima berkata demikian. Ayat yang kelima, Raja Uzia mencari Tuhan selama hidup Sakaria imam besar, yang mengajarkannya supaya takut akan Tuhan. Dan selama raja mencari Tuhan Allahnya, lalu Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia berhasil kelimpahan berkat. Itu bukan datang tiba-tiba. Dituliskan
usaha kerasnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengatakan segala usahanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Raja Uzia kaya, limpah, itu bukan dengan tiba-tiba, tapi lewat usaha kerja kerasnya. Dan Tuhan membuat yang dikerjakan tangannya menjadi berhasil. Rindukah kita Tuhan membuat berhasil apa yang kita kerjakan? Itu yang Alkitab berulang kali katakan, berulang kali dialami oleh orang-orang dahulu sebelum kita. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh kita dibuat oleh Tuhan berhasil. Ya, seperti pohon yang ditanam di pinggir air. Ya, dia tidak hanya hijau, dia tidak hanya berbunga dan berbuah. Apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Kiranya lewat renungan firman Tuhan, pelajaran Alkitab buat kita sore hari ini, kita belajar dua hal. Petrus mendapat ikan banyak, limpah, tapi jalannya tidak koyak, perahunya tidak tenggelam. Haleluya. Saudara-saudara, luar biasa ini. Dan itu didapat tidak dengan tiba-tiba, didapat dengan kerja keras, berulang kali, tidak pernah putus asa, ditambah melakukan firman Tuhan. Lakukan apapun yang tidak masuk akal, walaupun itu bertentangan dengan akal sehat, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kiranya Tuhan memberkati supaya di saat yang sukar hari-hari ini, kerja saja, usaha saja. Kalau hari ini belum berhasil, jangan putus asa. Kalau besok belum berhasil, jangan berhenti bekerja. Haleluya. Terus tebarkan jala itu, saudara-saudara, karena Tuhan yang berkata pasti tergenapkannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah PA kita sore hari ini dengan berkat doa yang kita akan tutup bersama-sama. Mari duduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami seringkali putus asa hidup di dunia ini sebagai warga gereja orang Kristen. Tuhan, seringkali kami melihat apa yang sudah dikerjakan tangan kami, masih belum lihat ada ikan yang masuk ke dalam jala kami. Sudah kerja keras sepanjang malam, bahkan sudah capek lelah, tapi tidak ada lagi yang kita dapatkan. Tuhan, di tengah kesukaran yang kami sedang hadapi, orang tidak peduli, orang tidak mau perhatikan, tapi ada Tuhan yang peduli. Adakah lauk pauk padamu anak-anak? Malam ini ada Tuhan yang peduli kepada kita bersama. Adakah lauk pauk padamu anak-anak? Puji Tuhan, katakan belum ada Tuhan. Dan Tuhan berkata, lakukan, labuhkan pukatmu di sebelah kanan, dan serta itu Tuhan membuat mujizat. Tuhan, terima kasih Bapak, ajar kami melakukan firman-Mu. Beri kami kemampuan ya Roh Kudus, untuk kami dapat melakukan perintah Tuhan, sekalipun itu berat dan penuh dengan pengorbanan, dan banyak orang yang belum dan tidak mau melakukannya. Malam ini lewat peristiwa Petrus, ajar kami ya Tuhan mau melakukannya, karena kami yang akan mengalami itu semuanya. Terima kasih Roh Kudus, tanam di hati kami firman-Mu yang sederhana ini, tertanam di hati kami, supaya pada waktu kami dalam dunia mencari nafkah, kami tidak akan pernah berhenti untuk bekerja keras selagi masih ada kesempatan, dan sambil mengandalkan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapak, berkati kami sidang jemaat, berkati siapapun yang mendengar dan mengikuti ibadah online dimanapun. Tuhan memberkati kita semua. Hamba sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin.